Oke, kita akan nyoba mendesain dan menganimasikan bekas tarik atau tension spring menggunakan perangkat lunak SolidWorks. Dan ini adalah hasilnya kurang lebih nanti. Ini adalah previewnya. Yuk kita langsung aja. Oke, kita mulai. Insert new part, escape, edit new part ini. Lalu di bagian feature, reference geometry, plane, klik di permukaan ini. Kasih jarak katakanlah 3 mm. Oke. Oke, kemudian di bagian ini di expand, plane 1 diklik kiri lalu sketch. Lalu klik kiri di sini. Kemudian convert entities. Kemudian klik kiri di bautnya ini. Convert entities. Kemudian tarik garis dari sini ke sini. Oke, kemudian ini di blok semua. Kemudian for construction ini dicentang. Lalu exit sketch. Kemudian menuju ke plane 1 lagi, klik kiri di plane 1, sketch. Lalu buat lingkaran seperti ini. Lalu buat garis seperti ini, 2 buah. Oke, garis yang ini dibikin makolinear terhadap garis sebelumnya. Lalu kita kasih sudut, kita kasih 20 derajat. Untuk lingkarannya ini kita kasih 12 mm. Kemudian kita ke trim entities, pilih power trim. Oke, ini di trim seperti ini. Oke, lalu yang ini dijadikan construction geometry. Kemudian kita kasih sketch fillet di sebelah sini. Kasih aja 2 mm. Oke. Ini kita kecilin jadi 15 derajat. Yang ini kita kasih panjang 7 mm. Lalu exit sketch. Kemudian ke bagian feature, pilih reference geometry, plane, taruh di titik ini dan titik sini. Jadinya seperti ini. Oke. Lalu plane 2 diklik kiri, sketch. Kemudian buat lingkaran di sini. Kita kasih diameter 1,5 mm. Kemudian exit sketch. Lalu ke feature, pilih sweep, klik di bagian sini dan sketch ini. Kemudian oke. Oke, ini untuk bagian atasnya. Sekarang yang bawah caranya sama. Klik kiri plane 1, lalu sketch. Kemudian buat lingkaran seperti tadi. Sama caranya. Ini buat garis ke sini dan satu lagi ke sini atau ke sini juga boleh. Lalu yang ini dibikin kolinear, make kolinear. Kemudian trim entities, pilih yang power trim. Ini di trim seperti ini dan seperti ini. Escape. Lalu ini dijadikan construction geometry. Kemudian ini kasih sudut 15 derajat. Yang ini kasih diameter 12 bagi 2, 6. Oh ya, yang ini belum ke trim. Ya. Ini power trim. Kemudian kasih sketch fillet 2 mm di sini. Oke, lalu exit sketch. Oh iya, yang tadi belum dikasih dimensi. Ini kasih 7 mm. Oke, exit sketch. Kemudian kita ke bagian feature, reference geometry, plane, klik di sini dan di sini. Oke. Lalu plane 3 diklik kiri, lalu sketch buat circle di sini. Oke, kita buat ini 1,5 diameternya. Exit sketch.
kemudian ke bagian feature, pilih sweep, klik di sini, ulangin, pilih sweep, klik bagian ini dan skate ini, lalu oke. Selanjutnya ke bagian skate, pilih 3D skate, lalu buat center line seperti ini. Ini dikasih dimensi dari titik ini ke titik ini. Kita kasih 25. Demikian pula yang ini. Ke titik ini kita kasih 25. Kemudian tarik center line lagi. Dari sini ke sini. Oke, kemudian pencet Ctrl, klik kiri center line ini dan center line ini, lalu buatlah make perpendikular, lalu exit skate, kemudian ke bagian feature, pilih reference geometry plane, taruh plane di sini, buat plane di sini dengan klik kiri ini dan ini. Oke. Setelah itu di plane 4 klik kiri skate, kemudian buatlah line dari sini sampai titik ini, kemudian di OK. Setelah itu diklik kiri lagi plane 4 nya, lalu skate, buat center line seperti ini, pencet Ctrl, klik kiri titik ini dan titik ini, make midpoint, escape, lalu pencet Ctrl lagi, klik kiri center line yang ini dan ini, kemudian make collinear. Oke, ini kita kasih dimensi 20. Kemudian kita buat circle di sini, di salah satu sisi. Ini kita kasih diameter sesuai diameter kawat springnya 1,5 mm. Lalu exit skate. Kemudian skate yang ini di hidden, yang ini juga sama di hidden. Oke, tinggal menyisakan skate ini aja. Lalu ke bagian feature, pilih sweep, klik kiri di ini, skate yang ini dan skate yang ini. Oke, lalu ke bagian option. Ini profile twist dibikin specific twist value. Coba kita kasih angka 360. Coba 720. Oke, coba kita kasih 3600. Oke, lebih banyak lagi, 7200. Oke, coba kita kasih 8000 atau 9000 atau mungkin 10000. Saya rasa 10000 aja, lalu oke. Oke, kemudian kita buat kemudian kita buat reference geometry plane. Pertama di sini. Ini kita kasih jarak 1 mili aja. Di flip offset. Oke. Kemudian plane 5 diklik kiri, skate, lalu klik kiri di sini. Convert entities. Exit skate. Lalu klik kiri di sini, convert entities, klik kiri di sini, skate. Mana sih skate-nya? Klik kiri di sini. Skate. Klik kiri lagi, convert entities. Oke. Kemudian yang sebelah sini, feature, reference geometry plane, klik di sini. Ini 1 mili bener, ini di flip offset. Oke. Kemudian plane 6 klik kiri, skate, lalu klik kiri di sini, convert entities, exit skate. Klik kiri di sini, skate, langsung convert entities, exit skate. Oke, kemudian kita pilih 3D skate, tarik garis line dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini, kemudian tarik garis lagi seperti ini, buat pola 3 garis, 1 2 3. Oke, pencet Ctrl, garis yang ini dikolinearkan dengan yang ini.
Oke, kemudian yang ini itu kolinear dengan yang ini. Oke, ini agak dimundurin. Kemudian kita kasih skate fillet di masing-masing garis, mungkin satu-satu aja. Yang ini kita kasih 4 mili atau 3 mili aja. Sedangkan yang ini kita kasih 1,5. Oke. Kemudian kita kasih panjangnya. Ini kita kasih 6 mili. Sedangkan yang ini kita kasih 4 mili. Oke, kalau sudah hitam semua berarti sudah fully defined. Lalu exit sketch. Kemudian garis yang ini di hidden. Ini juga di hidden. Yang sketch 11 di show. Bukan sketch 11. Yang ini sketch 12. Yang ini di hidden. Sorry. Yang ini di hidden. Yang ini di hidden. Yang ini biarin. Oke. Kemudian ke bagian feature, pilih sweep. Klik di sini dan di sini. Lalu langsung aja oke. Ini akan otomatis jadi satu. Oke, kemudian hal yang sama juga untuk yang sebelah sini. Caranya sama persis. Reference geometry plane, klik di sini. Lalu flip offset. Kemudian plane 7 dikasih sketch seperti ini. Lalu ini juga sama. Convert entities. Kemudian yang ini juga sama. Convert entities. Ini juga di convert entities. Lalu 3D sketch buat line dari sini ke sini. Dan ini ke sini. Lalu buat line 3 posisi seperti ini. Ini dibikin kolinear. Ini kolinear. Lalu kita kasih sketch fillet. Yang ini 1,5. Yang ini kita kasih 4 atau 3. Mungkin agak dimajuin. Oke. Kemudian kita kasih panjang. Ini saya kasih 4. Yang ini 5. Lalu exit sketch. Yang ini disembunyikan. Yang ini disembunyikan. Ini disembunyikan. Oke, setelah itu ke feature, sweep, klik sketch ini dan sketch ini. Langsung oke. Oke, exit edit komponen. Kita kasih material, katakanlah materialnya yang ini. Ini material propertinya, apply close. Biar warnanya cetar, kita kasih warna merah LED ya, warnanya cetar membahana. Ini di save dulu, open part, pencet Ctrl 1 ya, plannya banyak banget. File, save as. Ini saya kasih nama tension spring 001. Kemudian save, lalu close, lalu save. Oke, setelah ini coba kita gerakin. Ini kalau digerakin ke atas lalu kita rebuild, harusnya springnya ngikut ya. Lihat, springnya bisa ngikut. Kita tarik ke atas lagi, rebuild.
Oke, bisa ngikut. Kita pentokin. Ya. Ya, bisa ngikut. Tapi kalau di aktualnya dia nggak akan seperti ini. Paling nyampe segini aja paling. Ya intinya ini nggak nyampe tembus. Paling nyampe segini aja. Ya. Lalu kalau turun segini, ya. Oke, sekarang kita akan coba menganimasikannya. Pertama kita setting posisi awalnya dulu. Katakanlah posisi awalnya seperti ini. Klik kiri di sini, matte, pilih matte paralel, klik kiri di sini. Lalu pilih matte sudut atau angle matte. Ini kita isi 160 derajat. Oke. Lalu ini matte angle ini diklik kanan, add to new folder. Kita kasih nama pose 1 atau posisi 1. Kemudian posisi 1 di suppress. Lalu kita angkat seperti ini. Rebuild. Agak turun dikit. Ya, segini aja. Klik kiri di sini, kemudian matte. Pilih matte paralel, klik kiri di sini. Kemudian pilih matte sudut. Ini kita kasih angka 160 juga. Centang, centang. Oke, kemudian ini kita kasih nama pose 2. Oke, jadi ini pose 2, ini pose 1. Ini pose 1, ini pose 2. Oke, kita balik ke pose 1. Lalu kita suppress pose 1-nya. Oke, kalau ketemu hal seperti ini biasanya ada yang lari sketnya. Tinggal kita edit aja. Nah, seperti ini kasusnya. Ini tinggal diedit aja, edit sketch. Jadi sketnya ini terbalik posisinya. Ini caranya seperti ini. Ini ini linearnya dihapus dulu. Coba langsung pencet tombol delete. Oke. Kemudian ini dihapus saja dulu sketnya. Kemudian ini ditarik seperti ini. Ya. Oke, kemudian kita perlu memunculkan ini di exit sketch dulu. Sketch yang ada di belakang sini. Kalau nggak salah dia ya yang ini di show, kemudian 3D sketch yang ini di edit sketch. Kemudian tarik center line aja dari sini ke sini. Lalu pencet Ctrl, klik kiri sketch ini dan sketch ini. Lalu buatlah make collinear. Kemudian exit sketch dan dia harusnya kembali seperti semula. Ini di hidden, exit edit component. Kembali seperti semula. Klik kanan collapse. Oke, kadang-kadang memang suka error. Oke, kita kembali, kita mau menganimasikannya. Ini di minimize dulu. Posisi awalnya seperti ini. Lalu ke new motion study. Oke, ini kemudian di zoom in. Ini ditarik ke 0,5. Klik kiri di sini. Lalu ini di blok dari bawah sampai atas. Klik kanan, copy, klik kanan di sini, paste. Lalu ini di maximize lagi. Scroll ke bawah. Oke, lalu pilih motor. Pilih linear motor, taruh di sini sebagai stabilizer. Oke, kemudian ini kita tarik, katakanlah ini 1,5 detik, lalu klik kiri di sini. Lalu pose 2 di klik kiri atau klik kanan, unsuppress.
Oke, ini kalau ada merah-merah begini, kalau nggak salah itu sketchnya itu yang error. Tapi nggak apa-apa, biarin aja, itu hanya minor, biarin aja. Lalu ini di blok, kemudian ini update key. Oke, coba kita calculate. Agak lama karena prosesnya memang perlu waktu. Oke, kita coba play. Simulasi untuk benda fleksibel memang agak ini apa namanya, agak perlu waktu kalkulasinya. Untuk nextnya akan saya skip proses kalkulasinya. Ini di klik kanan disable, saya coba sedikit minimize, lalu ini saya klik lagi sampai muncul ini, saya taruh di sini. Oke, kemudian ini mundur lagi 1,5. Ini saya klik kiri di sini, kemudian ini di blok sampai atas, klik kanan, copy, klik kanan, paste. Lalu klik kiri di sini. Oh ya, pos 2 di suppress dulu. Oke, kalau sudah pos 1 di unsuppress. Oke, kemudian di blok semuanya, lalu update key. Oke, kita akan bikin pengulangan sampai coba sampai 6 kali. Ini pos 1 di suppress. Oke, lakukan lagi. Kita coba sampai sekitar 12 detik. Ini sudah sampai 4 detik. Copy, klik kanan di sini, paste. Ini 1,5 detik. Oke, kemudian pos 2 aktifkan, unsuppress. Oke, lalu di blok, kemudian ini di update key, lalu ini di suppress. Oke, kemudian geser lagi setengah detik ke 6,5 detik, klik kiri di sini, ini di blok, klik kanan, copy, klik kanan, paste. Lalu digeser 1,5 detik, klik kiri di sini, lalu pos 1 di unsuppress. Oke, ini di blok, lalu update, kemudian ini pos 1 di suppress. Oke, kita bikin 2 kali lagi, digeser setengah detik, kemudian di blok, klik kanan, copy, klik kanan, paste, lalu geser 1,5 detik, klik kiri di sini. Oke, kemudian ini pos 2 diaktifkan, unsuppress. Oke, kemudian ini di blok, lalu update key. Oke, kemudian pos 2 di suppress. Sekali lagi, lakukan sekali lagi. Ini digeser 0,5 detik, klik kiri di sini. Ini di blok sampai atas, klik kanan, copy, klik kanan di sini, paste. Oh, ini kebablasan. Geser sampai sini. Oke. Kemudian ini geser sampai 12 detik, klik kiri di sini. Kemudian aktifkan atau unsuppress pos 1. Oke, kemudian ini di blok, lalu update key, kemudian ini di suppress, kemudian ini digeser 0,5 detik. Oke, sampai sini aja, di save. Setelah ini di calculate dulu. Oke, proses calculate akan saya skip karena agak lama. Oke, proses kalkulasinya sudah selesai. Sekarang kita save animation. Klik kiri di logo ini, save animation. Oke,
Ini namanya saya biarin seperti ini. Saya biasanya pakai aspek rasio 16:9, frame per FPS-nya atau frame per second-nya saya pakai 25. Lalu save. Untuk kompresornya kalau saya pakainya ini Intel iWUV codec. Lalu oke. Oke, proses save animation juga akan saya script saya skip karena ini akan memakan waktu juga. Oke, ini proses kalkulasinya sudah selesai, tetapi saya akan bikin satu pandangan lagi atau satu view lagi. Ini adalah view satu. Saya akan bikin satu view lagi. Caranya klik kanan di sini, copy study. Ya, kemudian motion study 2 ini dikasih nama view 2. Lalu pastikan garis yang ini ada di posisi paling awal atau di titik 0. Kemudian di bagian orientation and camera view diklik kanan, ini diklik. Kemudian ini di minimize dulu. Saya akan bikin view seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Lalu ini diklik kanan lagi, ini diklik lagi sampai ada kotakannya. Oke, kemudian ini di save animation lagi. Ini saya kasih nama view 2. Lalu save. Oh, sebentar. Aspek rasio dibikin 16:9, FPS-nya tetap 25. Save. Ininya kompresornya kalau saya pakai ini. Oke. Oke, proses kalkulasi lamanya sama dengan kurang lebih sama dengan yang view 1 tadi. Ini akan saya skip. Oke, untuk view 2 sudah dikalkulate. Sekarang kita menuju folder di mana video ini tersimpan. Oke, ini dia. Video ini masing-masing ukurannya 470 MB, baik yang view 1 ataupun view 2. Dan ini terlalu besar, maka perlu kita kecilin. Saya biasa ngecilin ukuran video itu pakai aplikasi AVC atau Any Video Converter. Oke, cara makainya ini video 1 dan video 2, view 1 dan view 2 di drag and drop aja ke AVC. Nah, kebetulan di sini ada fitur untuk menggabungkan atau join video. Jadi view 1 dan view 2 bisa digabung. Ini langsung aja diklik, di merge. Oke, untuk outputnya saya pilih MP4. Ini bisa dipilih di sini, ada banyak sekali, ada macam-macam. Cuma saya biasanya pakai yang ini, apa namanya, MP4 yang ini. Yang ini, customize MP4 movie. Untuk settingnya saya biasanya cuma di sini, video size, quality, video option. Ininya saya pakai X264, bitrate yang 4000, frame rate 60, audio. Keluaran video animasi dari SolidWorks itu nggak ada suaranya, maka ini saya disable aja. Kemudian langsung aja klik convert this item now, atau bisa juga yang ini. Kalau saya biasa pakai yang ini, klik. Oke, hasil keluaran videonya, output atau keluaran videonya udah jadi ini, yang ini. Ukurannya dia nggak nyampe 6 MB alias 5,8 MB aja, jauh lebih kecil. Sekarang coba kita play. Ya, ini dia animasinya. Kita seperti bisa kita lihat, ya seperti yang ditunjukkan di awal video tadi. Ya, inilah hasil animasinya. Cuma ini saya bikinnya malah kegedean ini. Tapi nggak apa-apa karena ini cuma buat menunjukkan aja bagaimana sih caranya menganimasikan pegas tekan atau tension spring di SolidWorks. Oke, kemudian untuk video aslinya yang keluaran langsung dari SolidWorks tadi yang ukurannya masing-masing 480-an MB saya delete biar nggak menemuin harddisk saja. Biar nggak menemuin harddisk saya. Yang saya sisain yang ini aja.
yang udah dikonversi, yang ukurannya nggak nyampe 6 MB. Oke, kurang lebih seperti itu caranya mendesain dan menganimasikan bekas tekan atau tension spring di perangkat lunak SolidWorks. Apa yang saya sampaikan di video ini, saya yakin banyak kurangnya. Jadi apabila ada kritik atau feedback atau saran, atau sekiranya ada cara yang lebih baik dari apa yang saya sampaikan, monggo di-share di kolom komentar agar saya juga bisa ikut belajar. Video saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata dan perbuatan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye.